Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 5. Diketahui jarak pusat lingkaran I dan J 12 cm. Berarti ini IJ, ya Dek ya. Lingkaran I jari-jarinya 8 cm. Berarti ini RI. Tentukan jari-jari J maksimal agar terdapat garis singgung persekutuan luar antara lingkaran I dan J. Jelaskan alasanmu. Di sini ada sebuah kata kunci yang penting ya Dek ya. Jadi dikatakan terdapat garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar itu D. Terdapat garis singgung persekutuan luar berarti D-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Ya. Lah tugas kita di sini adalah menghitung RJ. Nah, menghitung RJ maksimum ya Dek ya. Nah, RJ yang paling besar. Ya, RJ maksimum. Nah, ini berapa sentimeter ya, supaya apa? Supaya D-nya tidak sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Lah rumus untuk menghitung D, masih ingat ya? Akar jarak titik pusat kedua lingkaran dikuadratkan. Berarti ini IJ kuadrat. Dikurangi selisih jari-jari kedua lingkaran dikuadratkan. Berarti dikurangi dalam kurung RI min RJ kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, ini sudah sering kita bahas ya, langsung aja dihafalkan ya. Nah, sekarang coba kita pakai logika aja. Ketika diinginkan D tidak boleh sama dengan 0. Ya, logikanya yang di ruas kanan akar sekian ini juga tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Lalu kalau kita bicara akar, nah ini kan punya syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apapun yang berada di dalam tanda akar ya, berapapun bilangan yang berada di dalam tanda akar itu harus berupa bilangan positif. Nah, tidak boleh bilangan negatif. Maka nanti syarat yang harus kita penuhi adalah IJ kuadrat dikurangi dalam kurung RI min RJ kuadrat ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya, berupa bilangan positif atau paling tidak sama dengan 0. Nah, tetapi kita harus ingat yang diminta di soal adalah D-nya itu loh tidak boleh sama dengan 0. Berarti syarat ini harus kita modifikasi. Yang semula lebih dari atau sama dengan 0, sekarang sama dengannya tinggal kita hapus. Ya, supaya apa? Supaya syarat akar dipenuhi, kemudian syarat soal yang diinginkan D tidak sama dengan 0 ini juga terpenuhi. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Jadi IJ ini kan 12, berarti ini 12 kuadrat. Dikurangi RI-nya 8, RJ-nya kita cari ini kuadrat. Nah, ini lebih dari 0. Oke, sekarang kita ketemu bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi nanti adik-adik akan belajar lebih dalam bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel di matematika SMA ya. Nah, karena sekarang soal nomor 5 ini nyambung dengan pertidaksamaan linear satu variabel, ya maka mau tidak mau kita harus mencoba untuk menyelesaikan ini ya. Oke, kita singkat-singkat aja ya. Jadi sekedar tahu aja. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya adalah langkah awal. Kita buat atau kita jadikan sama dengan 0 dulu. Nah, ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, berarti 12 kuadrat min dalam kurung 8 min RJ kuadrat ini kita buat sama dengan 0. Ya, kita cari RJ yang memenuhi. Yang membuat sama dengan 0 itu RJ-nya berapa dan berapa. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, sekarang caranya begini. Ini kan 12 kuadrat dikurangi dalam kurung sekian kuadrat. Itu kan serupa dengan bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat. Ya kan? Masih ingat A kuadrat min B kuadrat? Ini kan sama dengan A plus B kali dalam kurung A min B. Nah, sekarang yang jadi A-nya itu 12, yang jadi B-nya itu satu kesatuan ya, ya 8 min RJ. Nah, sehingga bentuk seperti ini bisa kita tulis ulang menjadi 12 plus B berarti 12 plus 8 min RJ. Nah, ini hati-hati. Kali A min B. Ya. A-nya itu ya 12. Nah, dikurangi B. B-nya itu kan dalam kurung 8 min RJ. Ya, ingat ini satu kesatuan. Berarti min ketemu plus 8. Jadinya min 8. Min ketemu min RJ. Jadinya plus RJ.
Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, 12 plus 8 ini kan 20, berarti 20 min RJ. 12 min 8 ini kan 4, berarti 4 plus RJ sama dengan 0 ya. Sehingga 20 plus RJ ini sama dengan 0. Kemudian 4 plus RJ ini juga sama dengan 0 ya. Maka RJ yang memenuhi, yang membuat sama dengan 0, yang pertama adalah RJ-nya sama dengan maaf, ini mestinya minus ya. Nah, ini terlalu semangat ini ya. Nah, ini minus. Nah, kalau min RJ pindah ke kanan jadinya kan plus. Berarti 20 sama dengan RJ atau langsung dibalik ya. RJ ini sama dengan 20. Kemudian 4 plus RJ sama dengan 0, maka RJ sama dengan min 4. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan seperti ini ya. Yang ini adalah min 4, yang ini adalah 20. Nah, sekarang kita kembali ke bentuk pertidak sama linear satu variabel ya. Jadi 12 kuadrat min sekian lebih dari 0. Nah, ini mana yang memenuhi? Cara ngeceknya bagaimana? Kita masukkan aja 0, ya kan? 0 itu kan antara min 4 sampai 20. Kita masukkan RJ-nya sama dengan 0. Apakah nanti menghasilkan lebih dari 0 atau kurang dari 0? Ya, jadi kalau RJ-nya ini kita masukkan sama dengan 0 ya. 12 kuadrat 144 dikurangi 8 kuadrat. Nah, berarti 144 dikurangi 64 itu kan lebih dari 0, ya kan? Bilangan positif. Berarti yang memenuhi itu yang sini. Antara min 4 sampai 20, kurang dari min 4 ini tidak memenuhi karena minus, lebih dari 20 ini juga tidak memenuhi karena minus. Nah, maka nanti himpunan penyelesaian itu yang sini. Nah, ini kalau kita mau menyelesaikan bentuk pertidak sama linear satu variabel. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah ditulis seperti ini ya Dek ya. RJ di mana min 4 kurang dari RJ kurang dari 20. Ya, tetapi tugas kita di sini kan menghitung jari-jari lingkaran J maksimum ya, yang paling besar. Nah, kalau yang memenuhi ini antara min 4 sampai 20. Ya Dek ya. Untuk min 4 sendiri ini jelas tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ingat yang namanya jari-jari kan tidak mungkin bilangan negatif. Nah, yang namanya jari-jari itu ya harus bilangan positif. Maka nanti yang memenuhi ya Dek ya, RJ yang memenuhi adalah antara 0 sampai dengan 20 ini yang memenuhi. Ya. Jadi antara 0 sampai 20 ini yang memenuhi. Karena yang ditanyakan atau yang diminta di soal adalah RJ maksimum, RJ yang paling besar, maka nanti RJ-nya itu yang mendekati ya Dek ya, mendekati berapa? Mendekati 20 cm. Ini jawabannya. Jadi RJ maksimum itu yang mendekati 20 cm. Tetapi 20 cm tidak memenuhi ya Dek ya. Kalau 20 cm nanti D-nya itu sama dengan 0. Nah, coba ya, kita masukkan angkanya ya. Andai kata RJ-nya itu kita masukkan 20 cm. Nah, kita masukkan ke sini. Pasti nanti D-nya kan sama dengan 0. Coba. IJ kuadrat, berarti kan 12 kuadrat. Ya kan? 12 kuadrat itu 144. Lalu RI min RJ kuadrat. Ya, RI-nya 8. 8 dikurang 20. Coba, berapa 8 dikurang 20? 8 dikurang 20 kan sama dengan min 12, ya kan? Min 12 kuadrat ini kan juga 144. Nah, ya, jadi 144 dikurangi 144. Ini sama dengan berapa? Ya sama dengan 0. Maka itu kalau RJ-nya 20 cm, ini ya tidak memenuhi. Ya. Karena yang diinginkan di soal adalah supaya apa? Supaya terdapat garis singgung persekutuan luar. Berarti supaya D-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau kita masukkan D 20 cm, nanti RJ-nya 20 cm, maka D-nya sama dengan 0. Sehingga jawaban yang benar adalah RJ itu mendekati 20 cm. Ya. Jadi 19,9999 sekian. Nah, itu adalah RJ maksimumnya. Ya, supaya apa? Supaya antara lingkaran I dan J itu terdapat garis singgung persekutuan luar. Jadi saya tulis ini ya. Jadi RJ maksimum mendekati 20 cm. Nah, ini saya hapus dulu supaya agak
agak rapi ya. Nah, ini mendekati 20 cm. Oke, jelas ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.